Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman, jamaah kajian Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur yang berangkat dari hati yang terdalam, dari lubuk hati yang terdalam. Insya Allah, Allah akan menyambut dengan kedalamannya sendiri. Ketika batin kita ingat Allah, maka batin Allah pun mengingat kita. Jadi Allah Maha Adil. Ya. Kalaupun sebetulnya Allah lebih baik, lebih dari standar. Kadang-kadang kita yang tidak adil terhadap Allah itu. Sebagai bukti kita sering lalai terhadap nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah tak pernah berhenti menurunkan rahmat, karunia, kesehatan. Begitu terus deras kepada kita. Saking derasnya rahmat Allah sehingga kita kadang-kadang lupa. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Maka melalui kajian ini mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita, sikap dan tingkah kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan memperbaiki hati kita. Karena di hatilah semuanya. Allah memandang hati kita. Baru selanjutnya Allah melihat gerak. Maka inilah ilmu hati. Amalan-amalan yang berkaitan dengan hati ini adalah amalan yang lumayan, Pak. Dianggap ringan, ya ringan. Dianggap berat juga berat. Nah, insya Allah malam ini kita lanjutkan. Minggu kemarin kita sedang membahas satu topik berkaitan dengan as-sakinah. Ya. As-sakinah itu kemarin sudah dibahas, bukan sebuah hasil usaha kita. Akan tetapi itu adalah mauhibah ilahiyah, pemberian Allah. Maka sakinah ini karunia, fadlullah wa rahmatullah, keutamaan dari Allah dan rahmat Allah. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah yang diturunkan kepada kita adalah ada rasa sakinah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tadi di pembukaan
disampaikan itu potongan ayat surat Al-Fatah ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. Allah turunkan. Fi qulubil mu'minin. Pada hati-hati orang yang beriman. Berarti qulubul kafirin, qulubul munafikin tidak ada. Kalau umum pasti di sini tidak ada sifatnya. Fi qulub saja. Tetapi Allah menspesifikkan bahwa sakinah ini akan diturunkan, akan dirasakan oleh hati orang-orang yang beriman. Begitu Pak. Itu satu poin. Agar apa? Liyazdadu imana. Diharapkan semakin bertambah iman yang telah ada di sini. Iman yang minggu kemarin, kemudian hadir malam ini juga ngaji, maka iman yang kemarin itu bertambah. Iman yang tadi pagi beda lagi dan sekarang. Nah ini Pak. Target Allah liyazdadu imana ma'imanihim. Iman yang ada itu semakin bertambah, yakinnya semakin bertambah, ketundukannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Pak, asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Allah memerintahkan pertama ini sholat dulu, sholat laksanakan, ya. Kemudian ditambah lagi apa? Zakat, semakin nambah. Kemudian diperintahkan juga saum, kemudian ditambahkan juga perintah haji dan yang lainnya. Itu tahap demi tahap semakin kuat keimanan para sahabat saat itu. Kalau kita kan sekaligus, rukun Islam sudah terima. Dulu sahabat bertahap. Sholat dulu di Mekah, baru nanti zakat, puasa, haji di Madinah. Jadi melihat pola dari Allah itu sholat dulu. Maka tauhid dulu yang dibangun, ma'rifatullah dulu ketika periode di Mekah. Maka mulai agak berat diturunkan perintah saum. Berat lagi nambah diturunkan perintah zakat. Yang tadinya tidak ada harus mengeluarkan zakat. Nah inilah yang disebut liyazdadu imana ma'imanihim. Semakin bertambah perintah Allah, semakin naik iman mereka. Itu Pak Haji, asbabul nuzulnya ayat ini. Ya. Jadi itulah konsep sakinah. Hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Wa aslu sakinah hiya at-tumanina wal waqar. Jadi kalimat sakinah ini asalnya itu tumanina. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana perbedaan sakinah dan tumanina? Nah, ya. Jadi sebetulnya kata Ibnu Abbas, kullu sakinatin fil Qur'ani, setiap ada kalimat sakinah di dalam Quran, fahiya tumanina. Itu saja. Dalilnya ayahannya. Sekali lagi, jangan bertanya terlalu dalam. Sudah kata beliau, kullu kalimatin, kullu sakinatin fil Qur'an, fahiya at-tumanina. Illa allati fi suratil Baqarah, kecuali di dalam surat Al-Baqarah yang kemarin itu tabut itu ya, sudah diterangkan kemarin. Nah ini wasukun, tenang ini
alladzi yanzilullahu fi qalbi 'abdihi. Biasanya Allah menurunkan sakinah ini ke dalam hati hambanya ingda ittirabihi min syiddatil makhawif, ketika hati hambanya itu sedang goncang. Nah ini Pak, sedang gelisah, dikejar-kejar. Pernah Bapak ya gelisah? Pernah ya? Pernah. Atau jangan-jangan ini wajah gelisah semua? Jangan. Tapi Allah menurunkan sakinah itu fi qalbi abdi inda idtirab. Idtirab itu gelisah. Tuh bagaimana ya minggu depan nih? Saya harus melunasi nih. Nah itu kan, itu ada gelisah. Pas ngetrok, trok. Waduh ini yang nagih nih. Nah itu kan ada gelisah. Ya, itu. Min syiddatil makhawif fala yanji'iju ba'da dzalika lima yuri alai wa yujabu lahu ziyadatul iman. Ketika ada rasa gelisah, kemudian kita kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saat itu pula Allah turunkan sakinah. Harapannya ziyadatan ilmi, ada iman, bertambah iman, wa quwwatil yakin, semakin kuat keyakinan. Awas ini Pak ya. Jadi dalam waktu-waktu tertentu, ketika kita mengalami kegelisahan yang berat, rasa takut yang sangat, maka dia mengucap Allah, maka saat itu pula Allah turunkan sakinah. Jadi sengaja Pak Allah begitu, biar terasa adanya Allah. Ya. Sehingga ada penambahan iman, wa quwwatil yakin, keyakinan semakin kuat. Bapak punya pengalaman kan dulu. Masing-masing punya pengalaman. Ketika diberi keguncangan, anak sakit, waduh, ada guncangan. Pasti ada. Merasakan. Anak Bapak sudah operasi nih. Tidak boleh tidak, harus sekarang. Ada pasti. Nah, di saat itu ketika orang-orang beriman akan kembali ke Allah, orang-orang munafik semakin tersiksa, orang-orang kafir semakin tersiksa. Ternyata uang bukan segalanya. Walaupun mereka punya uang, mau dioperasi di mana, di luar negeri, tetap kalau tidak beriman, tidak ada ketenangan yang asli. Pasti goncang. Itulah untungnya orang yang beriman. Maka semakin bertambah iman, wa quwwatil yakin, kekuatan keyakinan semakin kuat, wasibat, semakin kokoh. Itu. Mengalami kan semua ya? Mengalami. Ketika diberi masalah, aduh ya Allah. Orang Sunda bangga ngakeun Gusti. Nah, baru berkata, ya Allah, aku serahkan padamu ya Allah, ini semua karenamu. Maka saat itulah fa'anzala sakinatahu. Awas Pak ya. Jadi ketika ada sedikit goncangan di dalam jiwa, segera kembali. Fafirru ilallah, lari ke Allah. Itu, ayo laksanakan. Jadi ilmu ini bukan hanya teori, bukan Pak. Tapi keadaan dan amal. Fafirru ilallah itu lari kamu ke Allah. Maka langsung dia mengambil air wudhu, dia sholat, memohon kepada Allah. Nah itu. Dan dibuktikan oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hajabahu amrun faji'a ila sholat. Nabi Kangjeng Rasulullah ketika diberi keadaan yang sangat mendesak, membuat hati beliau gelisah,
faji'a ila sholat, maka Nabi segera sholat. Luar biasa Pak. Ini amalkan. Jadi buat orang beriman tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada. Yang menjadi masalah adalah ketika diberi goncangan dia semakin kalap. Ini yang menjadi masalah. Ya. Apa tadi? Ziyadatul iman wa quwwatil yakin wasibat. Nambah iman, semakin kuat keyakinan ke Allah, wasibat, semakin kokoh. Itu yang kedua, Bapak-bapak ya. Kemudian ketika Allah menurunkan sakinah ini, idza nuzilat 'alal qalbi, apabila diturunkan sakinah ini ke dalam hati, itma'anna biha, baru tadi tumaninah, itma'anna biha, maka dia tenang. Awas Pak. Akibat ada sakinah, tumaninah ada. Oke. Kembali lagi, Pak, sakinah dulu, tumaninah dulu. Kalau dari runtuyan keterangan Ibnu Qayyim, sakinah dulu turun, baru lahirlah itma'anna biha. Dia merasakan ketentraman yang asli karena Allah menurunkan sakinah. Itma'anna biha wasakanat ilaiha al-jawarih, Pak. Maka setelah batinnya terasa tumaninah, wasakanat, dan dia akan semakin tenang al-jawarih, anggota tubuhnya. Biasanya ekspresi gelisah begini kan, aduh, ada buku ini kan, itu ekspresi itu. Betul nggak ya? Itu mengalami semua kan, kita mengalami. Minimal nonyok pantonya. Bedak. Ada masalah berat, pasti orang memukul. Ini apa-apaan kamu? Itu kan, itu ekspresi Pak. Nah sebetulnya ketika ada sakinah, itma'anna biha wasakanat ilaiha al-jawarih wa khusya'at khusyuk. Semakin hadir ketundukan kepada Allah. Waktu sabatul waqar, ketundukan semakin hadir. Ini yang lebih hebat Pak. Ketika sakinah turun ke dalam hati, ketenangan, kehusuan, ketundukan, kepasrahan hadir saat itu. Wantaqat lisan bis shawab wal hikmah. Ini yang hebat. Maka lisannya akan bicara, maka akan muncul sebuah kalimat dari lisannya bis-shawabi wal hikmah. Akan lahir pembicaraan yang benar, yang jujur, yang bagus, dan yang penuh hikmah. Maka ustadz harus sakinah selamanya. Seorang khatib harus tenang dulu. Seorang bapak, seorang pemimpin harus sakinah. Maka ketika hati menerima sakinah, batin tenang, anggota badan pun ekspresinya tenang, kemudian kehusuan ada, baru lahir wantaqat, lahirlah ucapan-ucapan lisan bis-shawabi wal hikmah. Wah ini Pak, keadaan pembicaraannya selalu benar. Ruksak nanti kalau orang mau ceramah, mau khutbah, dipenuhi dengan rasa nafsu yang tinggi, hasud, marah, kacau. Maka yang keluar adalah kalimat-kalimat yang pahit. Wahalat bainahu wa baina qaulul qina
wal fakhsha wal lagwi wal hajr, maka akan terhalanglah munculnya kalimat-kalimat yang jelek, yang jahat, yang lago, wa kullu batilin, kalimat-kalimat yang keras. Pak, jadi begini Pak, sebetulnya dari tumaninah ini melahirkan kata-kata yang penuh hikmah. Barusan ngobrol dengan si Abah di jalan, ada kitabah namanya Al-Hikam, jama dari hikmah. Nantilah kita baca kumpulan hikmah-hikmah yang dikeluarkan dari mulut orang-orang ahli zikir, kekasih Allah. Itu di dalam kitab Hikam itu ada 264 hikmah. Hikmah itu keluar kalimat-kalimat yang benar. Hikmah ini penuh kebijakan. Hikmah jadi menusuk ke hati. Orang tua kita kadang-kadang hanya satu kalimat. Beliau mengatakan, kamu harus sabar nak dalam hidup ini. Kalimat itu akan menusuk ke dalam hati mereka. Kenapa? Karena dikeluarkan dari hati yang ikhlas. Maka lahir kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna natahaddasu anna sakinah tantiku ala lisani Umar wa qalbihi. Para sahabat berbincang tentang sakinah ini, ya, yang tertuju kepada Umar. Sayyidina Umar itu Pak, asalnya keras. Wah, kalau di kita mah mungkin apa ya? Ya jeger lah dulu sebelum Islam itu. Tetapi kalimat-kalimatnya lembut, penuh hikmah. Nah, wa kasiron ma yantiku sahibus sakinah, maka kebanyakan kalimat-kalimat yang muncul ma yantiku sahibus sakinah bikalamin lam yakun an fikrati minhu. Apa ini udah dalam nih Pak Ustadz Dadan. Orang yang pemilik sakinah yang selalu Allah turunkan kepada dia, maka keluarlah kalimat-kalimat bukan dari pikiran dia. Habis dari siapa? Tidak mungkin dari setan. Tidak mungkin dari iblis. Sekali lagi, Pak, ini adalah kitab pengalaman batin seorang pengarang. Wa kasiron ma yantiku sahibus sakinah, maka kebanyakan kalimat pembicaraan yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki sakinah, yang terus Allah turunkan sakinah, bikalamin lam yakun an fikrati minhu, bukan dari pikiran dia. Wala ru'yata wala habbata, kecuali dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastagribuhu huwa min nafsihi kama yastagribu sami'u lahu, dan dia akan tenggelam juga, ya, dari dirinya, kama yastagribu sami'u lahu, seperti menghilangnya dari orang yang mendengarnya. Jadi begini Pak, kalimat-kalimatnya keluar bukan dari pikiran dirinya sendiri, tapi bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimatnya shawab wal hikmah. Wa rubama la ya'lamu ba'dal inqadau bima sadaru minhu,
kadang-kadang dia tidak sadar apa yang terjadi. Apa yang terjadi, apa yang terucap, dia tidak sadar setelah dia beres melakukan itu. Paham tak Pak? Udah dalam ini Pak, udah dalam nih. Shahibus sakinah, orang-orang yang terus diberikan sakinah oleh Allah karena dia selalu zikir kepada Allah, keluar kalimat-kalimatnya yang benar, yang penuh hikmah. Bukan dari pikiran dirinya, bukan dari nafsunya. Bahkan dia warubama la ya'lamu. Ketika itu dia tidak tahu. Ba'da inqidahi bima sadaru minhu. Tadi apa ya? Yang saya sampaikan apa tadi? Kadang-kadang dia tidak sadar apa yang diucapkan. Apa yang telah dilakukan. Artinya pembicaraannya, kelakuannya, sikapnya, tindakannya muncul bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi sakinah. Orang yang diturunkan sakinah disebut shahibus sakinah. Pemilik sakinah Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak, hiya maka sakinah ini mauhibatun minallahi ta'ala laisat bisababihi wala kasbihi, tidak ada sebab yang lain, bukan sebuah usaha ya. Walaisat kasakinah alladzi kanat fit tabut, nah itu ya, yang kemarin Al-Baqarah itu ya. Baik hadirin, itu orang yang selalu diberikan sakinah, muncullah tadi yang terjadi itu. Paham ya tadi ya? Paham ya? Sampai dia setelah beres ngomong, setelah beres bersikap tindakan, tadi apa ya yang saya sampaikan? Maka yang menyampaikan kalimat itu Allah. Kalimat dakwah, kalimat ajakan, kalimat yang penuh hikmah itu yang menyampaikannya bukan tenaga kita, bukan suara kita, sebetulnya Allah yang menyampaikannya. Teringat ketika siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beres membangun Ka'bah. Beres membangun Ka'bah dengan siapa? Dengan Nabi Ismail. Kata Allah, fa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim, umumkan, ajaklah manusia untuk melaksanakan haji supaya datang ke Baitullah. Ya'tu karijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajin ami, kata Allah. Mereka akan datang mendatangi engkau wahai Ibrahim, mendatangi Baitullah ini dari seluruh penjuru. Mereka akan datang. Apa protes Nabi Ibrahim? Wa kaifa yablughu sauti, ya Allah, bagaimana suara ini akan sampai kepada seluruh manusia ya Allah? Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana suara ini akan sampai? Apa jawaban Allah? Fa'alayyal balad. Urusan sampai dan tidaknya pesan ini aku yang akan menyampaikan. Maka khutbah Jumat intinya adalah nasihat ketakwaan. Sampai tidak? Jangan-jangan ada orang yang lagi tidur, dia tidak tahu apa yang disampaikan khotib. Dia teh ngomong ke naonnya khotib deh, kan tidak tahu. Baik Bapak-bapak ya. Nah ini bagaimana keadaan orang-orang yang telah menerima sakinah. Nah, kemudian qala as-sakinah hiya allati nuzilat ala qalbin nabi, sakinah yang pernah diturunkan kepada nabi, wa qulubil mu'minin, dan kepada hati orang-orang yang beriman, wa hiya syai'un yajma'u quwwatan wa ruhan,
ternyata sakinah ini yang akan mengumpulkan kekuatan batin dan ruh. Kuwatan waruhan. Maka yaskunu ilaiha al-khaif, akan tenanglah dari kegelisahan. Wa yatasalla bihi al-hajini wad-dajri, gelisah dan sedihnya akan sirna saat itu. Itulah dampak dari sakinah. Kemudian disebutkan anna hadza syai' alladzi anzalahu Allah fi qalbi Rasulillah wa qulubi ibadihi al-mu'minin yastamilu ala salasati ma'an. Yang diturunkan ke dalam hati Kangjeng Nabi kepada hati orang-orang yang beriman, kesimpulannya ada 3. Sakinah itu. Yang pertama adalah nur. Nur, cahaya. Orang yang telah dilimpahkan sakinah, di sana ada cahaya. Yang kedua adalah wal quwwah, kekuatan. Sebetulnya di dalam potensi sakinah itu ada kekuatan. Ada kekuatan. Waduh, Bapak kuat, hebatnya itu. Abdi mah moal kiat Pak, Bapak mah hebat, kuat. Nah, itu. Bukan kita. Allah yang menurunkan kekuatan. Maka kata beliau, dari sakinah ini 3 maksud. Yang pertama nur. Ketika Allah menurunkan sakinah, maka saat itulah Allah menurunkan cahaya. Wal quwwata, kekuatan, war ruha, dan ruh. Paruh, maka ruh yang ada, alladzi fiha, yang ada padanya hayatul qalbi, hatinya akan hidup. Hatinya akan hidup. Wa binur, dan diberikan nur, alladzi fiha istanaruhu, memberikan cahaya, memancar cahaya-cahaya. Nah, itu Pak ya. Wa diya'uhu wa isrokuhu, apa namanya, diya'u itu semacam lampu Pak, menerangi. Maka sahibu sakinah selalu menerangi, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang. Maka seorang pemimpin harus ada sakinah, biar kalimat-kalimat yang keluar penuh cahaya, penuh hikmah, penuh kekuatan. Satu kali dinasihati langsung kuat ya. Itu mestinya seorang bapak harus ini. Satu kalimat yang keluar kepada anak kita, kepada istri kita, sebetulnya harus memiliki kekuatan ini. Ada cahaya, ada kekuatan, ada ruh. Wabil quwwati, Allah menurunkan kekuatan, sabatuhu wa ajmuhu wa nasyatuhu, maka semakin kokoh dan semakin kuat pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja kajian malam ini berkaitan dengan sakinah dan apa yang terjadi ketika sakinah diturunkan. Paham ya? Insya Allah ya. Luar biasa Pak. Setiap kita adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin harus memiliki ini. Apa tadi? Nur, ruh, dan al-quwwah, kekuatan. Dari mana itu? Dari
sakinah yang Allah turunkan. Dari mana sakinah itu? Yang memancing Allah turunkan sakinah karena dia zikrullah. Zikrullah. Maka seorang pemimpin harus selalu zikir kepada Allah. Seorang alim, seorang ustaz, seorang ulama harus terus zikir. Maka sudah disiapkan kekuatan kalimat-kalimat. Sanulki alaika qaulan sakila. Nah, itu masuk ke ayat itu. Maka akan lahir dari orang-orang yang bangun malam membaca Quran dengan tartil, Allah akan berikan qaulan sakila, kalimat-kalimat yang berbobot, yang penuh makna dan hikmah. Demikian, shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.